Hai, balik lagi bersama aku, Leni Ananda Anggreni. Dan di episode kali ini kita bakal bahas galau di persimpangan. Nah, menurut riset dari beberapa, itu di umur 17 tahun ke atas, banyak banget orang yang mengalami khawatir tentang, terutama tuh tentang masa depan. Aku yakin banget dari kalian banyak banget yang bingung harus kayak kemana, gimana, harus milih jalan yang apa. Kita kadang nggak tahu. Jadi, kita bahas sekarang bersama Alia Kinesa Zahirani. Hai guys, topik hari ini relate banget sih Len. Soalnya aku juga pernah ngerasain dan bahkan bukan pernah lagi ya, sampai sekarang pun suka masih bingung. Oh, oke. Berarti kita nggak salah milih bintang tamu dong. Iya dong. Oke, kita bakal ngobrol santai dan mungkin agak sedikit curcol kali ya. Boleh. Oke, karena kan banyak banget nih orang yang galau di persimpangan, dan bahkan nih seorang Alia Kinesa Zahirani yang ceria, yang hai kayak nggak ada masalah, pernah juga loh. Jadi itu hal yang wajar. Iya bener banget Len, apalagi pas masa-masa abis lulus SMA tuh kan banyak banget ya yang dialamin. Iya. Dan termasuk diri aku sendiri juga pernah ngalamin. Ada banyak banget pertanyaan kayak mau lanjut kuliah atau kerja dulu ya, tapi kalau lanjut kuliah jurusannya apa ya? Bisa nggak ya? Siap nggak ya? Nah, tapi teman-teman aku tuh kalau misalnya ditanya kayak gitu, mereka bisa jawab. Tapi kalau pertanyaan itu ditanya ke aku bingung harus jawab kayak gimana. Ya, sama banget. Aku juga ngalamin, dan itu tuh bahkan omongan-omongan yang kita terima tuh malah jadi bikin tekanan sendiri, malah kita jadi bingung. Dan ya, apalagi ditambah tekanan dari keluarga, ekspektasi keluarga, tekanan dari temen, itu yang malah makin bikin takut. Bener banget, apalagi aku tuh pernah ada di posisi bingung dan kayak nggak ada yang ngebela gitu. Karena sebenarnya aku tuh pengen masuk ilmu komunikasi kan, karena aku ngerasa ilmu komunikasi ini kayaknya klop banget gitu sama aku, passion aku lah gitu kan. Dan aku kan suka ngomong ya orangnya, jadi pengen sekalian ngasah public speaking aku gitu. Cuman orang tua aku tuh malah nyuruhnya masuk hukum aja, karena menurut mereka hukum tuh lebih jelas, prospeknya bagus, lebih aman. Tapi pada saat itu aku cuma bisa diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kalau misalnya mau ngejelasin juga bingung mau jelasinnya dari mana ke mereka. Wah, terus gimana tuh? Gimana kamu bisa akhirnya yakinin sih kedua orang tua kamu ini kalau ini yang aku mau loh? Oke, aku ngobrol pelan-pelan sama orang tua aku, terus aku kasih unjuk nih ke mereka sama kegiatan aku yang pernah aku lakuin, berkaitan juga sama ilmu komunikasi. Terus aku juga yang paling penting tunjukin keseriusan aku sama orang tua aku kalau aku bener-bener pengen nih masuk ilmu komunikasi. Oke, berarti ini udah tahu nih ya, kan kamu mau ke Ilkom dan udah diizinin aja nih. Iya. Terus gimana tuh milih univnya? Univnya, aku lulus SMA pernah dapet jalur undangan. Oh, SNBT ya? Iya. SNBP ya, sorry. Oh iya, oke. Itu daftarnya ke UI, Ilkom juga, tapi nggak diterima. Terus mandiri, Ilkom juga, tapi nggak dilanjutin karena kejauhan banget jarak rumah ke UPN itu. Terus yang terakhir juga pernah daftar ke UNJ, cuman nggak diterima juga. Dan semuanya jurusannya Ilkom. Kenapa sayang banget loh itu yang di UPN? Karena jauh banget jarak dari rumah ke UPN-nya. Orang tua aku nggak ngizinin karena jauh banget. Maksudnya kayak karena anak tunggal kali. Oh, kamu anak tunggal? Iya, kamu juga. Iya, sama. Anak tunggal tuh nggak boleh kayak dijaga ketat banget ya? Bener, jaga ketat banget. Tapi pengennya ngerasa bebas. Iya, betul. Iya. Ya, tapi ya kita juga ngerti sih. Iya. Apalagi ya satu-satunya kayak takut kehilangan mungkin ya. Iya, mungkin kayak gitu. Terus sekarang gimana ngambilnya di kuliahnya? Aku ngambil di AKMR TV Jakarta di Cakung, jurusan ilmu komunikasi juga. Ilkom juga, oke. Emang mau di Ilkom ya? Iya. Semester berapa nih kira-kira? 4. Gimana? Ngerasa salah jurusan nggak? Enggak sih, kalau salah jurusan sih enggak ya. Cuman mungkin udah mulai pusing karena banyak tugas kali ya. Aduh, oke. Boleh nggak sih kasih tips and trick ngeyakinin orang tua terus biar nggak bingung juga gitu?
dengerin diri kamu sendiri maunya apa, terus kamu explore ke berbagai hal lah pokoknya. Terus kamu coba obrolin pelan-pelan sama orang tua kamu. Tadi apa, obrolin banget sama orang tua ya, tapi Iya. ada yang paling penting banget, kita tuh butuh support system. Benar, entah dari orang tua, teman, atau pacar. Oke. Benar. Oke. Keren sih, Al. Oh iya. Kebetulan punya pacar nggak? Enggak. Oh enggak. Boleh kali ini hubungin ya. Jangan lupa dihubungin. Alia Kinazah Zahir ini 08 bla bla bla. Boleh. Oke. Nah guys, dari cerita Alia kita bisa ambil pelajaran galau itu normal, takut itu wajar, Tuh. tapi jangan sampai rasa takut itu bikin kita kehilangan jati diri. Betul, pokoknya jalanin terus habis itu pokoknya cari terus lah. Dan terakhir, jangan pernah lupa buat dengerin diri sendiri sama kayak Leni tadi bilang. Dan yang terakhir, jangan pernah takut gagal, karena gagal itu bukan akhir dari semuanya. Kadang justru dari gagal itu kita bisa tahu arah yang sebenarnya. Jadi buat kalian yang lagi bingung mau kuliah, kerja, atau masih bahkan rebahan di kasur, Iya, jangan takut, tenang aja, pasti kalian nemuin jalannya kok. betul. Nggak ada yang terlambat, mulai ngertiin diri sendiri aja dulu. Betul. Oke. Semoga episode ini bisa jadi penguat ya buat kalian yang lagi merasa galau mungkin. Karena kita pun semuanya pasti pernah ngerasa di posisi ini, atau mungkin ada yang masih stay tetap terus nih di posisi ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa percaya sama diri sendiri. Kalian bisa. Bye guys. Bye-bye.